ini kami membawakan materi tentang etika berorganisasi. Jadi teman-teman, aku akan menjelaskan apa itu definisi dari etika berorganisasi. Jadi, etika berorganisasi adalah nilai, prinsip, dan standar perilaku individu atau kelompok di dalam sebuah organisasi untuk mencapai kepentingan bersama dengan tanggung jawab. Nah, apa saja nilai-nilainya akan aku paparkan di slide berikutnya. Talks kinda lazy and people say she's crazy and her life's a mystery. Oh, but love grows where my rosemary goes and nobody knows like me. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan tentang poin apa saja yang ada di dalam etika berorganisasi, selanjutnya akan dijelaskan lebih lengkap lagi tentang etika organisasi itu apa dan bagaimana di slide selanjutnya ya teman-teman. Pernah nggak sih kalian ikut organisasi tapi ngerasa suasananya itu nggak nyaman? Nah, salah satu penyebabnya itu bisa jadi karena kurangnya etika dalam berorganisasi. Jadi etika berorganisasi itu apa sih? Nah, etika berorganisasi adalah suatu rangkap norma, nilai, dan aturan yang mengatur bagaimana anggota organisasi itu berperilaku, bekerjasama, dan mengambil keputusan di dalam suatu organisasi. Nah, tujuannya itu supaya anggota ini bisa berinteraksi dan bekerjasama dengan baik, dan tentunya secara sopan, profesional, dan tentunya saling menghargai. Kemudian etika ini penting banget karena tanpa etika kerjasama itu bisa rusak dan komunikasi jadi tidak sehat, bahkan tujuan dari organisasi ini tidak dapat tercapai dengan baik. Nah, kemudian contoh-contoh dari etika berorganisasi itu apa sih? Contohnya seperti datang tepat waktu saat rapat, kemudian menghargai pendapat teman walaupun berbeda-beda, dan tidak membawa masalah pribadi ke dalam urusan organisasi. Nah, bentuk suportivitas ini termasuk etika yang sangat penting karena artinya di sini kita saling mendukung rekan satu tim dan bukan saling dijatuhkan. Nah, kalau ada masalah pribadi jangan sampai hal itu mempengaruhi sikap kita dalam organisasi ya. Nah, jadi intinya etika berorganisasi itu tentang bagaimana kita menjaga sikap dan menghargai orang lain demi kebaikan bersama. Karena organisasi yang kuat selalu dibangun dari etika yang baik. Terima kasih. Jadi teman-teman, kesimpulannya, etika dalam berorganisasi merupakan fondasi utama yang memastikan sebuah organisasi berjalan secara sehat, terarah, dan profesional. Tanpa etika, organisasi hanya akan menjadi tempat berkumpul tanpa nilai, penuh konflik, dan kehilangan kepercayaan dari anggotanya maupun masyarakat. Dalam konteks mahasiswa, etika menjadi sangat penting karena organisasi bukan hanya wadah kegiatan, tetapi juga tempat pembentukan karakter dan kepemimpinan generasi muda. Melalui etika, mahasiswa belajar bagaimana menghormati sesama, menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan menjaga komunikasi yang baik, serta menumbuhkan kesadaran bahwa organisasi adalah ruang untuk mengabdi dan tumbuh, bukan sekedar mencari jabatan atau eksistensi. Etika juga mengajarkan integritas, kedisiplinan, dan kejujuran yang nantinya akan menjadi bekal kita sebagai mahasiswa untuk terjun ke masyarakat dan dunia kerja. Dengan memegang etika yang kuat, organisasi dapat menjaga kepercayaan, meningkatkan kualitas anggotanya, serta mencapai tujuan secara efektif dan bermartabat. Contoh penerapan etika dalam lingkup mahasiswa ada etika dalam rapat, etika dalam tugas, etika terhadap senior dan junior, etika dalam keuangan, etika dalam komunikasi, dan etika dalam kepemimpinan. Dengan menerapkan etika yang benar, organisasi mahasiswa bukan hanya menjadi tempat kumpul, tapi juga wadah pembelajaran, moral, dan profesionalisme. Etika mengubah organisasi dari sekedar kegiatan kampus menjadi laboratorium kepemimpinan yang membentuk pribadi berintegritas, bertanggung jawab, dan siap menghadapi kehidupan sosial maupun dunia kerja di masa depan. Sekian dari materi kami. Dadah. Sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Let it go. I'll trust the universe will always bring me to you.